Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المختوم عبد العباس أحمد بن محمد تيجاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما ويا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله para kaum muslimin muslimat hadirin hadirat, para ikhwan akhwat yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam lindungan rahmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ahad sore kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir bersama, untuk bersilaturahmi sekaligus bermudzakarah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di mushola ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dan dengan berkah majelis kita di sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, memberikan bimbingannya kepada kita semua, memberikan taufik hidayahnya agar kita tetap istiqamah dalam berbuat taat, istiqamah dalam berzikir sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di bulan mulia ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk bisa berzikir bersama. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang para ahli zikir, orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para penghuni langit, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ma qa'ada qaumun yazkuruna Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indahu. Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah, duduk berzikir kepada Allah SWT seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kita telah berzikir kepada Allah SWT, kecuali akan diberikan oleh Allah SWT keistimewaan 4 hal. Yang pertama, akan dikelilingi oleh para malaikat. Allah SWT dalam sebuah hadis sahih juga menyebutkan bahwasanya lillah malaikatus sayyahin, atau sayyarat, disebut dengan juga malaikat sayyarat. Allah itu punya malaikat yang berkeliling-keliling di muka bumi. Tugasnya mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Ketika mereka menemukan ada di sebuah tempat majlis ilmu, majlis zikir, mereka berkeliling di tempat tersebut, mengelilingi dan melindungi karena senang dengan apa yang diperbuat oleh ahli zikir itu. Karena menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Allah, itu yang disenang oleh para malaikat. Itu malaikat khusus yang tugasnya hanya berkeliling-keliling mencari majlis zikir, kemudian mengitari mengelilingi majlis zikir tersebut dan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin saat ini kita sedang dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dibuka hijabnya oleh Allah SWT, niscaya kita akan melihat di sekeliling kita ini penuh dengan malaikat yang mengitari kita, seandainya dibuka hijabnya. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, Allah SWT akan meliputi dengan rahmatnya. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Orang yang sedang berzikir, duduk berzikir akan diliputi oleh Allah SWT dengan rahmatnya. Ya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Saat ini Allah sedang menghujani kita dengan rahmatnya. Ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Nanti rahmat tersebut ketika dia pulang ke rumah akan menular kepada anak istrinya, sehingga akan timbullah kedamaian, keharmonisan, ketenangan dalam rumah tangganya.
istrinya akan menjadi istri yang soleha, anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan asar ini pengaruh zikir yang ia baca secara berjamaah dibawa ke rumah akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan inilah yang dicari setiap orang ini, ketenangan hidup. Hidup di dunia ini penuh dengan problem, masalah, kesumpekan, masalah datang bertubi-tubi, habis masalah satu datang lagi makin. Memang seperti itu. Hidup dunia ini tidak akan bisa lepas dari masalah. Sumpekan, kesedihan, ruwet itu. Dengan zikir itu akan turun ketenangan dari Allah SWT. Sehingga masalah itu walaupun ada masalah tetapi tidak menyulitkan, tidak terasa menyusahkan masalah tersebut. Akan hilang dengan sendirinya dengan kita berzikir bersama, akan turun ketenangan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah akan sebut orang-orang yang berzikir itu di hadapan para malaikatnya, dibanggakan oleh Allah SWT. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai para malaikatku, lihat itu hamba-hambaku sedang berzikir, sedang menyebut namaku, dibanggakan oleh Allah SWT. Kemudian mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah yang sebagaimana tempat seperti inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Taman surga yang ada di dalam dunia. Suatu hari ketika Rasulullah bermujalasah bersama para sahabatnya, beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai sahabatku, kalau kalian melewati taman surga, mampirlah, singgahlah. Para sahabat heran, apakah ada taman surga di dunia, wahai Rasulullah? Apa mahya, wahai Rasulullah? Apa taman surga di dunia itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hilaqul zikri, lingkaran-lingkaran zikir, kumpulan-kumpulan zikir, itulah taman surga yang ada di dalam dunia. Rasulullah memerintahkan kita untuk mampir, untuk mampir di taman surga tersebut, walaupun hanya sekedar duduk bareng itu. Disunahkan kita, disunahkan kita untuk berzikir, dan juga disunahkan untuk duduk bersama orang-orang ahli zikir. Walaupun tidak ikut berzikir, hanya duduk saja, mampir, sunnah. Bersama orang-orang yang berzikir akan dapat rahmatnya, ketenangan akan mengalir kepada orang yang hanya sekedar duduk saja, tidak berzikir, cuma duduk saja, itu sudah dapat faedahnya, dapat rahmat, akan diberi ketenangan dari Allah Taala. Dianjurkan, disunahkan kita ketika ada majelis zikir, duduk kita, nimbrung di situ, menghadang rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Para hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karena itu nikmat yang agung, nikmat yang besar ini hendaklah kita syukuri supaya ditetapkan oleh Allah SWT, ditambah dengan nikmat yang lebih besar lagi. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat kekuatan untuk menggerakkan lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat yang paling besar. Ada suatu hari salah seorang ulama besar, kalau tidak salah Syekh Ibrahim bin Adham, suatu hari beliau berjalan dan ketemu dengan seseorang di pinggir jalan. Orang itu buta, tidak melihat kemudian 21. Orang itu buta, tidak melihat, kemudian juga tidak punya tangan, tidak punya kaki, pokoknya sudah lengkap sudah orang, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, di jalan sambil dia berzikir kepada Allah SWT, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah nikmat. Sampai Syekh Ibrahim ini mengatakan, ya fulan, engkau buta, kemudian tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya rumah, tidak ada punya pekerjaan, makan kalau ada orang yang ngasih ada makan, alhamdulillah, kalau enggak ya enggak makan. Ya tinggal ini. Apa kata beliau? Engkau ini seorang yang tidak punya apa-apa, kaki tidak punya, tangan tidak punya, mata buta juga, tetapi masih mengucapkan alhamdulillah, syukur. Ketahuilah ya fulan, ya Ibrahim, kenal rupanya dia Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya aku diberi lisan oleh Allah SWT. Dengan lisan ini aku bisa berzikir.
Ini nikmat yang paling besar katanya. Walaupun tidak punya kaki, tidak punya harta, tidak punya tangan, tidak punya penglihatan, tetap bersyukur bisa berzikir kepada Allah SWT. Ya. Sementara kita yang punya lengkap ini, motor punya, rumah punya, anak punya, tangan lengkap, komplit, kaki lengkap, masih tidak bersyukur dengan bisa menggerakkan lisan ini. Alhamdulillah, maka mari kita bersyukur selama Allah masih memberi kita lisan bisa kita gerakkan untuk berzikir, itu sudah nikmat luar biasa. Apalagi ditambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya, kita syukuri, insyaallah ditambah dengan nikmat yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala.